Assalamualaikum. Ini bab 2, pelajaran IPA semester 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Coba kita lihat gambar ini ya. Kalau di gambar yang pertama itu, bangau bertengger di puncak pohon, berjemur setelah mencari makan di sekitar Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa ini apa? Ini adalah kawasan yang dilindungi. Oke. Ini ada di Pulau Rambut, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kalau di gambar B itu ada biawak sedang cari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Kalau burung bangau itu lagi ada di bawah, bangau akan jadi santapan bagi biawak. Bangau akan dimakan biawak. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup itu saling berinteraksi, saling berhubungan. Kita mulai dari pengertian lingkungan. Lingkungan ini kalau bahasa Inggrisnya adalah environment. Maknanya physical, chemical, and biotic condition surrounding the organism. Artinya adalah bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar individu, di luar kita misalnya. Kalau lingkungan kita berarti segala sesuatu yang ada di luar kita. Nah, segala sesuatu ini adalah sistem yang kompleks, yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Karena saling mempengaruhi, jadi lingkungan ini sifatnya dinamis, bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi. Komponen lingkungan artinya berbagai hal yang ada di lingkungan itu saling mempengaruhi dengan sangat kuat. Artinya saling berhubungan dengan sangat erat. Kadang berubahnya menjadi baik, tapi kadang berubah juga menjadi buruk. Perubahan ini ya disebabkan oleh makhluk hidup yang ada di lingkungan itu. Dua komponen utama dari lingkungan yaitu adalah komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik itu terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, terus jasad renik. Yang abiotik dari benda-benda tidak hidup. Misalnya air gitu ya, udara, tanah, cahaya. Coba kita pelajari dari gambar ini, bagian yang hidup mana, yang tidak hidup mana, terus bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup itu berinteraksi. Ini alat-alatnya, percobaan yang dilakukan langkah-langkahnya seperti ini. Analisisnya adalah bagaimana bagian-bagian dalam botol berinteraksi untuk menyusun ekosistem. Jelaskan. Kemudian apa yang diperlukan untuk menjaga agar ekosistem tersebut sehat. Kita masuk bagian B, hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Di sekolah, kita menghabiskan waktu di ruangan kelas untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Setelah sekolah selesai, kita mungkin pergi ke lapangan olahraga, toko buku, atau tempat lain. Pernahkah kita mencatat tempat yang kita kunjungi? Apakah kita juga mempelajari interaksi kita dengan lingkungan yang kita kunjungi? Artinya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, yang ada hubungan kita dan lingkungan kita. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidup. Nah, tempat hidup ini dinamakan habitat. Seperti tadi, di habitat ini ada jenis makhluk hidup biotik atau makhluk tidak hidup abiotik. Tempat yang kita kunjungi itu adalah habitat, dan tempat itulah di mana terjadinya interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Kita coba amati, ini ada tanaman padi, ada tanah tempat tumbuhnya tanaman padi, terus ada apa lagi, bisa ditulis, dibuat kelompok, catat jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekolah, dan catat makhluk hidup dan tidak hidup yang ada di lingkungan itu. Terus buat kesimpulan dari kegiatan ini. Selanjutnya adalah interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Kalau kita mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan yang sebelumnya itu, atau seluruh ekosistem yang luas, misalnya lautan gitu ya, kita akan mengetahui hubungan keterkaitan antar organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Jadi kita akan mengetahui hubungan keterkaitan antara organisme yang ada di dalam ekosistem itu.
Organisme ini nggak bisa hidup sendiri dan selalu bergantung dengan organisme lain dan lingkungan. Ketergantungan ini yang membentuk pola interaksi, baik itu biotik dan komponen abiotik maupun antar sesama biotik, antar sesama makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Di antaranya ini melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Jadi seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, terus piramida makanan ya. Terus ada juga bentuk hidup bersama yang disebut simbiosis. Contoh macam-macam simbiosis. Jadi simbiosis ini intinya adalah hidup bersama antara dua individu yang jenisnya berbeda. Ada 3 macam simbiosis: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama mutualisme atau simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua individu atau dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu dan lain, sama-sama untung gitu. Kalau komensalisme, keuntungan pada salah satu pihak tapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Kalau parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Jadi ada 3, mutualisme sama-sama untung, komensalisme satu untung satu biasa aja, dan parasitisme yang satu untung satu rugi. Contohnya mutualisme, jamur dan akar pohon pinus. Jamur itu dapat makanan dari pohon pinus, kalau pohon pinus dapat garam mineral dan air lebih banyak kalau ada jamur di situ. Contoh komensalisme, tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek bisa nempel di situ, nempel hidup, dan pohon mangga nggak dapat untungan, nggak rugi juga. Kalau contoh yang parasitisme atau yang parasit adalah kutu rambut dan manusia. Kutu yang hidup di rambut itu dapat keuntungan berupa darah yang dihisap jadi makanan. Nah, manusia sendiri malah ngerasain gatel di kulit waktu kutu ini makan. Selanjutnya adalah peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Ada 2, satu autotrof, satu lagi adalah heterotrof. Kalau heterotrof itu ada 3, herbivora, karnivora, omnivora. Ini paling gampang dan umum sering disebut. Herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala. Seperti manusia, makan daging juga, makan tumbuhan juga. Itu omnivora. Biar kita lebih paham tentang ekosistem, kita bisa lakukan kegiatan ini. Jadi kita lakukan simulasi tentang saling ketergantungan makhluk hidup. Yang dibutuhkan ada benang kasur, tali rafia, terus kartu-kartu isinya komponen ekosistem. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan, bisa dibuat kesimpulan dari kegiatan ini. Kita lanjut ke latihan. Pertama, berapa rantai makanan yang terlihat pada gambar jaring-jaring makanan tersebut? Oh, ini gampang ya. Kedua, apakah rantai makanan yang satu dengan lain saling berhubungan? Jelaskan. Oke. Jadi rantai makanan intinya ini siapa makan siapa, dan seterusnya ya. 3, tulis rantai makanan yang ditunjukkan di gambar itu. Isikan jawabannya di tabel berikut. Ini ada contohnya. Tumbuhan, kemudian tikus, kemudian elang, kemudian pengurai. Jadi tikus makan tumbuhan, misalnya padi gitu ya. Elang makan tikus, elang mati dimakan oleh pengurai. Ada istilah produsen, ada istilah konsumen. Produsen itu yang memproduksi sesuatu. Contoh di sini adalah tumbuhan. Konsumennya kalau di istilah umum itu biasanya pembeli, tapi di sini adalah yang makan, yaitu tikus dan elang. Terus ada pengurai. Pengurai itu yang tadi melanjutkan ketika misalnya di sini adalah elang, elangnya mati, badannya diuraikan oleh pengurai. Contohnya di sini adalah jamur. Oke, berpikir kritis. Apakah yang akan terjadi bila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Kemudian apa yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Coba prediksikan, jelaskan alasannya. Masuk ke eksplorasi, kita telah lakukan simulasi dengan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Sekarang lanjutkan dengan eksplorasi. Adapun yang akan dieksplorasi adalah ekosistem di sekitar sekolah. Jadi intinya kita diminta melihat lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan 2.4 mengetahui bentuk saling ketergantungan. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda dari makhluk hidup atau komponen ekosistem yang satu dan lain.
Oleh karena itu, ada berbagai macam bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup. Buat pertanyaan berdasarkan deskripsi ini. Ini langkah-langkahnya yang bisa diikuti. Kemudian ada kolom makhluk hidup 1, makhluk hidup 2, saling ketergantungannya itu seperti apa. Apa yang dapat kita simpulkan? Bentuk saling ketergantungan antar organisme yang ditemukan adalah apa? Kemudian contoh bentuk saling ketergantungannya apa? Lanjut ke pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia dapat menjadi ancaman. Mengapa? Kalau misalnya kita lihat gerakan ikan dan menghitung gerakan membuka menutupnya, ingcang atau operculum, selama 1 menit. Jadi kalau bisa kita lihat buka tutupnya selama 1 menit, itu menjadi frekuensi berapa kali gitu ya. Pada habitat air yang bersih, bagaimana apabila habitat yang diganti dengan air tercemar? Adakah perbedaan gerakan dan frekuensi membuka menutupnya operculum? Ini caranya bisa diikuti pada kotak ini. Kita diminta mengamati 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Diskusikan hasil pengamatan dengan teman di kelas dan guru. Jawabannya ya pasti berbeda. Kenapa? Ginsang itu kan tujuannya seperti bernafas pada manusia. Kalau udaranya bersih, kita dengan napas santai aja bisa dapat oksigen yang cukup. Kira-kira gitu. Oke, ini ada info ilmuwan, kemudian rangkuman, uji kompetensi. Bab ini pendek sekali dan mudah. Selamat dibaca. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, bisa mention di IG saya atau di TikTok ABDLUKY. Nanti akan saya coba bantu untuk dibahas. Terima kasih. Kita lanjut, ketemu lagi di bab 3 atau di video-video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.